Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang di podcast pertama saya. Kenalin, nama saya Nurul Mutia. Saya merupakan mahasiswi IAIN Langsa, Prodi Perbankan Syariah semester 10. Saat ini saya sedang menjalankan tugas kuliah pengabdian masyarakat. Nah, di podcast kali ini saya mau membahas mengenai perkembangan bank syariah di Indonesia. Pasti teman-teman udah pada nggak asing lagi sama yang namanya bank syariah. Jadi, bank syariah atau bank Islam dalam bukunya adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadis. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalah itu dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi dilarang oleh beliau. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum, syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah. Jadi, penulis berkesimpulan bahwa bank syariah adalah bank yang operasionalnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berupa pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang berdasarkan ketentuan-ketentuan syariah Islam. Praktik perbankan di zaman Rasulullah SAW. Secara umum, bank adalah lembaga yang melaksanakan 3 fungsi utama, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, melayani jasa keuangan lainnya. Ketiga fungsi utama tersebut merupakan fungsi utama dari bank konvensional yang menggunakan sistem bunga atau riba dalam kegiatan operasionalnya. Namun bank syariah memiliki 4 fungsi dalam kegiatan operasionalnya. Selain dari ketiga fungsi utama di atas, satu fungsi utama lainnya yang ada pada bank syariah adalah fungsi sosial dalam bentuk kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah, serta penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan atau qardul hasan. Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern yaitu menerima deposit atau simpanan, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana dengan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik dari fungsi perbankan tersebut masih dilakukan oleh individu-individu. Contohnya, Rasulullah dan Khadijah pernah mempraktikkan akad mudharabah semasa hidup mereka. Khadijah bertindak sebagai sahibul mal dan Rasulullah bertindak sebagai mudarib atau pengelola dana. Dana tersebut dikelola oleh Rasulullah dalam bentuk usaha perdagangan. Setelah Rasulullah memperoleh hasil dari usahanya, maka Rasulullah akan memberikan bagi hasil kepada Khadijah sesuai dengan kesepakatan mereka di awal akad. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa lembaga perbankan belum ada pada masa Rasulullah SAW. Namun, praktik perbankan secara individu telah menjadi tradisi umat Islam. Perkembangan bank syariah di Indonesia. Gagasan untuk mendirikan bank syariah
Di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Hal ini dibicarakan pada Seminar Nasional Hubungan Indonesia Timur Tengah pada 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan atau LSIK dan Yayasan Bhinneka Tunggal Ika. Namun, ada beberapa alasan yang menghambat terrealisasinya ide ini. Yang pertama, operasi bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur, dan karena itu tidak sejalan dengan Undang-Undang Pokok Perbankan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967. Yang kedua, konsep bank syariah dari segi politis berkonotasi ideologis, merupakan bagian dari atau berkaitan dengan konsep negara Islam, dan karena itu tidak dikehendaki pemerintah, masih dipertanyakan siapa yang bersedia menaruh modal dalam ventura semacam itu. Sementara pendiri bank baru dari Timur Tengah masih dicegah, antara lain pembatasan bank asing yang ingin membuka kantornya di Indonesia. Akhirnya gagasan mengenai bank syariah itu muncul lagi sejak tahun 1988, di saat pemerintah mengeluarkan paket kebijakan Oktober atau Pakto yang berisi liberalisasi industri perbankan. Para ulama pada waktu itu berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tapi tidak ada satupun perangkat hukum yang dapat dirujuk, kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0%. Setelah adanya rekomendasi dari Lokarkarya Ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, tanggal 19 sampai 22 Agustus 1990, yang kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional atau Munas 4 Majelis Ulama Indonesia atau MUI, yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Jakarta 22 sampai 25 Agustus 1990. Dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. Bank Muamalah Indonesia adalah bank syariah pertama di Indonesia yang lahir sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang memungkinkan berdirinya bank yang sepenuhnya melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah sebagai solusi saat ini dan masa yang akan datang. Sepanjang tahun 2005, perbankan syariah berkembang cukup bagus. Aset perbankan syariah mencapai lebih dari 20 triliun. Tahun 2004 sebesar 14 triliun. Prestasi itu ditorehkan pada kondisi ekonomi yang kurang pasti dengan gejolak ekonomi pasca kenaikan harga BBM atau kuartal keempat. Padahal Bank Indonesia sempat merevisi target pengelolaan perbankan syariah memasuki tahun 2006, kendati banyak kalangan menilai sebagai tahun yang penuh tantangan. Kalangan praktisi perbankan syariah optimis melangkah ke depan sebab pangsa pasar yang masih. Dengan menjadikan bank syariah sebagai solusi mengatasi krisis bangsa, secara kuantitas pencapaian perbankan syariah sungguh membanggakan dan terus mengalami peningkatan dalam jumlah banyak. Jika pada tahun 1998 hanya satu bank umum syariah dengan 76 bank pengkreditan rakyat syariah pada bulan Mei 2010, berdasarkan data statistik perbankan syariah yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia, jumlah bank syariah telah mencapai 34 unit yang terdiri atas 12 bank umum syariah dan 22 usaha unit syariah. Selain itu, jumlah bank pengkreditan rakyat syariah atau BPRS telah mencapai 161 unit pada periode yang sama. Pengembangan perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan ketahanan sistem perbankan nasional di masa mendatang. Ketahanan ekonomi nasional yang sedemikian rupa dapat menciptakan perekonomian yang tangguh, yaitu perekonomian yang pertumbuhan sektor keuangannya sejalan dengan pertumbuhan sektor real. Nah teman-teman,
Sekian podcast dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.